Ya, halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Rana Sastrawan dalam acara Kopi Sastra Milenial. Kali ini saya akan berbincang karya eh, tentang yang lagi viral saat ini, yaitu karyanya Weird Genius Lati. Ya, jadi sebuah musik ya, grup band musik yang mengusung musik-musik modern saat ini. Eh, yang akan saya bincangkan sebenarnya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kepada teks dan pendekatan kepada video klipnya. Karena baru-baru ini kan banyak orang berbicara tentang video klipnya With Genius ini, dan musiknya lebih mengacu kepada lagu-lagu penyembah setan atau lagu pemanggil setan. Lalu saya mencoba mengangkat lagu ini dengan dua pendekatan itu, pendekatan teks dan pendekatan visual, yaitu gambarnya, video klipnya. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak para netizen yang ada di luaran sana mengatakan bahwa lagu ini adalah lagu pemuja setan, lagu penyembah setan. Di mana sih letaknya lagu pemuja setan ini? Kenapa bisa disebut? Apakah memang ada unsur-unsur mistisnya atau memang tidak pernah ada sama sekali gitu ya. Dari teksnya, kita berbicara dari teks ya. Dari teks yang berbahasa Inggris semua, kecuali di rapnya itu ada pengambilan bahasa Jawa ya. Nah, karena ada pengambilan bahasa Jawa ini dengan pendekatan visualnya etnik juga, banyak orang menganggap bahwa lagu ini adalah lagu penyembah setan. Kalau kita perhatikan liriknya, lirik dari With Genius itu, kalau kita artikan ya, karena ini bahasa Inggris, misalkan begini. Di bait pertama itu dia mengatakan begini, aku dilahirkan sebagai orang bodoh, merusak semua aturan karena semuanya nol, menyangkal semua kebenaran. Dari lirik pertama ini, bait pertama ini jelas di sini dihadirkan bahwa ada seseorang tokoh itu menyadari bahwa dirinya memang bodoh. Karena kebodohannya itu dia merusak aturan dan menyangkal semua kebenaran. Lirik ini mengandung syarat makna, jadi pemaknaannya luas sebenarnya. Kita bisa mendekatkan bahwa makna ini si tokoh memang orang bodoh, orang yang tidak tahu aturan, sehingga dia banyak melakukan kesalahan. Walaupun pada kenyataannya banyak orang-orang pinter yang senang melakukan kesalahan gitu ya. Lalu di bait berikutnya, semuanya telah berubah. Itu semua terjadi karena suatu alasan. Turun dari tahap pertama itu bukan sesuatu yang kita perjuangkan. Dari kebodohan ini muncul suatu perubahan dengan satu alasan. Alasannya apa? Bisa dari cinta, dari belajar, pendidikan, sekolah, dan pergaulan, dan segala macam. Tetapi perubahan itu bukan menghadirkan suatu kemajuan, malah penurunan, turun dari tahap pertama. Itu bukan sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi orang bodoh ini akan berubah sebenarnya, mau berubah untuk menuju ke lebih baik misalkan, tetapi yang dia hadapkan, yang dia dapatkan, malah dia kembali ke titik nol lagi tadi, menjadi orang bodoh lagi tadi. Sehingga dia menyatakan bahwa loh, kalau kita berubah kembali ke nol, ya bukan suatu perubahan, bukan suatu hal yang harus diperjuangkan kalau begitu.
Nah, di sini di lagu Lati ini, di lirik ini belum ditemukan yaitu unsur-unsur yang mengandung mistis itu ya. Lalu berikutnya, tak pernah menginginkan rasa sakit seperti ini, mengubah diriku begitu dingin dan tak berperasaan. Tapi satu hal yang harus kau ketahui. Nah, setelah tapi satu hal yang harus kau ketahui, di sini masuk kepada lirik Jawa. Yang dimaknai, kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Harga diri seseorang ada pada lidahnya atau perkataannya. Jadi Lati itu sendiri memang dimaknai, dia diambilkan dari bahasa Jawa kuno, itu dimaknai sebagai lisan atau ucapan. Nah, tak pernah menginginkan rasa sakit seperti ini, mengubah diriku begitu dingin dan tak berperasaan. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Ini bahasa Jawanya ya, kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Harga diri seseorang ada pada lidahnya atau perkataannya. Jadi ketika dia kembali ke hal yang di bawah tahap pertama, di bawah angka 1, mungkin di tahap 0 itu, dia menjadi orang-orang yang tak berperasaan karena ada rasa sakit hati di dalam dirinya. Yang pada akhirnya dia menemukan penyadaran itu sendiri, yaitu bahwa seseorang itu memang tidak pernah bisa lari dari kesalahan. Nah, harga diri seseorang itu ada pada perkataannya, ucapannya. Ini pepatah sebenarnya. Jadi bahasa Jawa ini pepatah sebenarnya, bukan mengacu kepada mistis atau penyembah setan itu tadi. Lalu bait berikutnya misalkan, mendorong rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya, dan yang ku tahu, cinta ini adalah berkah dan kutukan. Jadi cinta itu bagi si tokoh ini bisa menjadi berkah, bisa menjadi kutukan, tergantung dari persepsinya, tergantung kita menerimanya gitu kan. Menerima menjadi berkah bisa menjadi berkah, menerima menjadi kutukan bisa menjadi kutukan. Semuanya telah berubah. Ini kembali lagi kepada lirik-lirik yang di atas tadi ya. Semuanya telah berubah, itu semua terjadi karena suatu alasan. Turun dari tahap pertama itu bukan sesuatu yang kita perjuangkan. Kembali lagi, tak pernah menginginkan rasa sakit seperti ini, mengubah diriku begitu dingin dan tak berperasaan. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Harga diri seseorang ada pada lidahnya atau perkataannya. Jadi di lirik lagu Weird Genius Lati ini tidak ada unsur mantra-mantra untuk memanggil setan atau menyembah setan gitu. Ini murni sebenarnya lirik yang mengandung pemaknaan yang dalam, sehingga tafsirnya itu bisa dinamis. Tafsir itu tergantung dari orang memaknainya. Tetapi kata kuncinya di dalam lagu ini ada pada lirik Jawanya itu sebenarnya, yaitu kita tidak pernah bisa lari dari kesalahan karena harga diri seseorang itu ada pada lidahnya, pada ucapannya. Lagu ini sebenarnya mengajarkan kita untuk bersikap, ya, bersikap menjadi lebih baik, tidak egois, menjaga perasaan orang lain, terus menghargai pendapat orang lain. Kalau dari segi percintaan mungkin saling menghargai lah pasangannya satu sama lainnya, karena setiap orang pasti bersalah. Nah, ketika orang itu merasa bersalah, dia menyadari bahwa dia punya kesalahan dan meminta maaf, ya kita seharusnya juga menyadari bahwa kita juga orang yang banyak kesalahan juga, sehingga kita bisa menerima kesalahan dia gitu kan, saling memaafkan dan segala macam. Ini lagu memiliki muatan moral yang sangat baik sebenarnya, yang sangat bagus untuk bisa menjadi bahan pelajaran setiap orang, termasuk generasi milenial saat ini. Nah, lalu bagaimana itu terjadi bahwa lagu ini katakanlah menjadi lagu penyembah setan katakanlah, atau lagu memanggil setan katakanlah begitu? Kemungkinan, ini menurut saya ya, kemungkinan orang-orang itu dia mengabaikan kepada liriknya.
dia langsung fokus kepada video klipnya, yaitu visual yang dihadirkan. Sementara dalam proses kreatif, teks, lirik, ya, dan visual itu berbeda, ya. Ilmunya pun berbeda, tekniknya pun berbeda. Jadi kalau teks itu pendekatannya kepada karya sastra, sedangkan kalau visual, katakanlah video klip, drama, film, pementasan di panggung dan segala macam, teater dan segala macam, itu lebih kepada apresiasi karya sastra. Jadi si pembuat video klip atau pembuat drama atau si sutradara pementasan teater itu boleh bebas memaknai teks menjadi bentuk gambar yang lain, katakanlah begitu. Itu dibebaskan saja, karena ini karya yang berbeda. Karya liriknya dengan visual itu menjadi karya yang berbeda gitu loh. Walaupun tetap ada hubungannya, tetapi secara proses kreatifnya berbeda, secara pemaknaannya pun berbeda. Nah, kalau kita melihat di dalam visualnya, itu kan di situ sudah terlihat ada, di awal itu sudah terlihat ada seorang perempuan dengan berpakaian putih, ya, dengan tarian-tarian, perempuan juga memakai pakaian putih. Lalu tiba-tiba ketika masuk kepada lirik Jawa yang diartikan itu tadi, bahwa kita tidak pernah lepas dari kesalahan dan harga diri seseorang itu ada pada lidahnya, itu muncul si tokoh yang berpakaian putih itu tiba-tiba berubah menjadi hitam semua dengan wajah seperti penyihir atau wajah seperti setan gitu kan. Sebenarnya kita juga nggak tahu wajah setan itu seperti apa gitu kan. Dan dirantai-rantai badannya. Tapi sebelum itu kan muncul tokoh laki-laki yang mendekat gitu kan. Lalu seolah-olah disimbolkan menyakiti si perempuan yang berpakaian putih ini, sehingga dia berubah menjadi tokoh penyihir atau tokoh setan yang gelap gitu kan, lalu melawan si laki-laki itu. Ini simbol saja sebenarnya, simbol bahwa di dalam video klip ini ada satu tokoh yang memiliki kepribadian. Satu, awalnya dia adalah orang-orang baik dengan pakaian-pakaian putih. Karena dia disakiti, maka dia melawan, berontak dia. Berontaknya dia berubah menjadi buruk, menjadi penyihir hitam itu tadi, dan melawan keburukan itu. Jadi keburukan itu dia lawan dengan keburukan lagi gitu kan, agar dia tidak tersakiti. Nah, ini hanya tafsir saja sebenarnya, hanya tafsir dari teks itu agar si penonton bisa menikmati liriknya, lagunya, dan visualnya, sehingga terasa hidup di dalam dirinya ketika menyaksikan itu. Tapi bukan berarti dia berubah menjadi setan atau menyembah setan, memanggil setan dan segala macam, bukan berarti seperti itu gitu kan. Nah, lagu ini cerdas sebenarnya ya. Jadi World Genius itu memang orang-orang cerdas yang dihadirkan dengan visual-visual yang cerdas juga. Jadi orang itu memang bisa bisa berpikir ketika melihat video klipnya. Apa hubungannya dengan tarian-tarian tradisi itu yang muncul, kayak kuda lumping, ada tuh tarian sinden, makan beling, terus pewayangan, api yang disemburkan dari mulut dan segala macam. Itu seolah-olah kerasukan, kesurupan. Perlu teman-teman sadari juga bahwa kebudayaan Jawa, tarian-tarian Jawa itu sudah berkembang sejak dulu kala gitu. Terlebih kebudayaan Jawa itu mendekati kepada dunia-dunia mistis, itu beda hal gitu. Bukan berarti lagu ini juga memiliki unsur mistis dan memanggil setan, bukan. Jadi ini murni hanya sebatas ekspresi seorang seniman, dari teks menjadi
lagu, menjadi bentuk visual sehingga kita bisa menikmati. Dan ketika kita bisa masuk ke nuansa itu, berarti mereka berhasil menghadirkan karyanya dan bisa dinikmati oleh semua orang. Kira-kira begitu. Jadi pendekatannya jangan pendekatan kepada gambar saja lalu kita artikan tanpa memahami teksnya, karena jelas di dalam teksnya, dalam liriknya itu tidak ada tuh unsur-unsur mistik atau mantra-mantra pemanggil setan segala macam, itu enggak ada. Semuanya itu murni benar-benar kalimat-kalimat metaforik ya kalau di dalam karya sastra itu. Jadi memiliki simbol-simbol, memiliki pemahaman-pemahaman, gaya bahasa dan segala macam yang pada akhirnya multi tafsir. Pada akhirnya orang bisa menafsirkan berbagai macam versi. Ketika masuk kepada unsur Jawa, dijelas juga di situ bahwa pepatah sebenarnya itu ya. Jadi lirik Jawanya itu hanya pepatah kita untuk menjaga lisan kita, untuk saling menghargai perbedaan dan segala macam. Itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat ya tidak apa-apa, itu tergantung dari sudut pandang teman-teman aja ya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi mari kita lebih jernih memandang sesuatu ya, melihat sesuatu, apalagi karya sastra. Katakanlah ya, itu harus jernih melihatnya. Terlebih di luaran sana beredar rumor-rumor seperti itu, ya biarkan saja mereka berumur seperti itu. Tapi ya jangan sampai kita menghakimi tanpa kita menyadari atau mengetahui sesuatu hal yang dengan jernih. Terima kasih. Salam terasi. Jangan lupa subscribe, like, and comment.